Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami bersyukur kepadamu atas iman Santo Timotius dan Santo Titus yang oleh Santo Paulus telah diangkat untuk menjadi gembala umat. Santo Paulus, Santo Timotius dan Santo Titus dalam semangat kekeluargaan mewartakan putramu Yesus Kristus yang selalu setia sebagai juru selamat yang memberikan yang terbaik kepada kami yang mengandalkan kekuatannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 19 sampai 23. Saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan memberi hidup bagi kita, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Di samping itu, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat kepada orang Ibrani pada hari ini tentu masih mewartakan pribadi Yesus sebagai Sang Imam Agung bagi kita, Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Secara khusus pada surat hari ini yang kita baca, mengajak kita untuk ambil bagian di dalam pertemuan-pertemuan ibadat, terutama di dalam perayaan Ekaristi, saat kita mengenang dan menghadirkan Kristus Sang Imam Agung yang menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai santapan dan minuman kita. Santapan
dan minuman rohani yang menyelamatkan kita. Penulis surat kepada orang Ibrani tampaknya melihat bahwa ada beberapa orang yang mulai malas, kendor, enggan terlibat dalam pertemuan-pertemuan ibadat. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani memberikan nasihat dan juga mengajak kita untuk saling menasihati. Oleh karena itu, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, melalui renungan harian ini yang merupakan sariman, sari firman Tuhan yang saya bagikan berdasarkan bacaan-bacaan yang saya pilih, tentu sesuai dengan penanggalan liturgi yang ditawarkan kepada kita. Hari-hari ini kita masih merenungkan bacaan pertama yang diambil dari surat kepada orang Ibrani. Sari firman Tuhan, saya singkat sariman, yang menjadi bahan renungan harian, juga menjadi kesempatan bagi kita untuk saling menasehati. Pertama-tama, saya memberikan nasihat-nasihat rohani berdasarkan bacaan yang kita renungkan. Selanjutnya kita bisa saling meneguhkan melalui nasihat kita satu terhadap yang lain. Sebagaimana biasa terjadi dalam renungan harian ini melalui channel YouTube Alois Budi Purnomo TV, di kolom komentar sejumlah sahabat peradaban kasih saling menyapa, saling meneguhkan. Bahkan ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, lalu di antara sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih saling memberikan pencerahan satu terhadap yang lain. Ini sesuatu yang baik. Media sosial menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun hidup yang rukun dan damai, yang saling meneguhkan, bukan saling menghancurkan. Syukur kepada Allah. Di masa gereja purba, saling meneguhkan diberikan melalui surat yang menjadi bagian dari kitab suci kita. Surat Santo Paulus kepada Timotius, kepada Titus, yang hari ini iman mereka kita kenang dan kita syukuri. Misalnya, Santo Paulus memberi nasihat kepada Timotius, kepada Titus, agar mereka membangun hidup dalam jemaat yang rukun dan damai dan berpusat pada Kristus sendiri. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menghadirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.